Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, untuk pagi hari ini aku mengawali hariku dengan skincare rutin. Jadi selain malam hari, pagi pun juga nggak pernah skip untuk skincarean. Dan untuk skincare yang aku pakai itu tidak lain tidak bukan selalu ya aku pakai Scarlett Whitening. Dan alhamdulillah aku dapat full package face care Brightly series dari Scarlett yang isinya itu ada Brightly Essence Toner, Brightly Ever After Serum, Brightly Ever After Day Cream, dan Night Cream. Nah, terus pas mandi tadi aku udah pakai facial washnya Scarlett untuk membersihkan muka yang mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Nah, setelah aku cuci wajah aku menggunakan facial washnya dari Scarlett, aku lanjutkan dengan menggunakan Brightly Essence Toner Scarlett. Dan untuk penggunaannya itu bisa pakai kapas ataupun tidak ya. Nah, kalau aku itu pakai kapas. Cukup dengan 2 pump aja, aku taruh di atas kapas, terus aku tepuk-tepuk di wajah secara halus aja. Kandungan dari essence toner ini itu ada glutathione gunanya untuk mencerahkan kulit, vitamin C meningkatkan produksi kolagen, jeju propolis ekstrak meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal, wheat hazel ekstrak membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori, allantoin melembabkan, menenangkan dan anti iritasi, niacinamide untuk mengecilkan pori-pori, dan grape water untuk melembabkan dan menyegarkan kulit. Setelah itu, aku menggunakan Brightly Ever After Serum, boleh ditetes di tangan ataupun langsung aja ditetesin ke wajah. Nah, kalau aku itu lebih prefer langsung ditetesin di wajah gitu ya, lalu diusap-usap dan tepuk-tepuk perlahan. Kandungan dari Brightly Ever After Serum ini itu ada lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide, dan glutathione yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Untuk tahap terakhir, aku menggunakan Brightly Ever After Cream Day karena ini pagi hari. Nah, perlu kalian tahu juga, Brightly Ever After Cream Day ini sudah mengandung ethylexyl methoxycinnamide atau UV protection sehingga day cream aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Serta mengandung rainbow algae, green kefir, rosehip oil, niacinamide, hexapeptide egg, glutathione, triceramide, purway, dan aquapeptide glow yang berfungsi untuk mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Nah, ini cukup aku tepuk-tepuk aja dan usap-usap di wajah secara perlahan. Untuk produk face care Scarlett ini itu aman banget digunakan karena sudah terdaftar di BPOM, teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Dan setiap produknya itu hanya 75 ribuan aja, jadi sangat terjangkau ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain juga, nanti aku sertakan link pembelian produk Scarlettnya di description box. Nah, ini udah selesai skincare aku. Sekarang aku mau lanjut kegiatan aku, yaitu buka paket unboxing. Siapa yang suka? Yuk ikutin aku. Oke, sebelum kita memulai unboxing paketnya, jadi aku mau rapihin dulu piring-piring yang tadi aku sempat cuci dan udah kering kan, jadi aku mau masukin ke dalam tempat-tempatnya. Jadi paketan yang aku beli itu nggak sekaligus gitu ya teman-teman, jadi aku belinya tuh satu-satu gitu, terus aku kumpulin. Jadi kalau udah ngumpul gitu baru aku buka. Nah, tapi sebelumnya nanti aku mau bikin sarapan dulu karena kan aku belum sarapan. Jadi aku mau bikin fruit oat aja. Jadi oat terus aku kasih buah-buahan gitu. Untuk gelas aku juga taruh ke tempatnya, aku rapi-rapihin. Nah, di laci paling atas ini biasa aku naruh gelas keramik ya teman-teman. Terus selanjutnya ini aku juga mau merapikan sendok kayu. Aku juga pakai semalam gitu kan. Terus aku masukin ke dalam tempatnya, aku kembalikan ke tempat semula. Nah, sambil masak, aku mau sapa teman-teman di rumah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Apapun keadaan kita, secapek apapun kita gitu ya, dengan aktivitas yang kita jalani gitu. Karena alhamdulillah kita masih banyak aktivitas gitu kayak teman-teman. Karena sebenarnya beberapa hari itu aku banyak kerjaan gitu kan teman-teman. Jadi untuk upload video itu
aku agak mundur panjang banget gitu kan, karena kalau sampai rumah udah capek, itu udah hilang gitu mood buat ngedit videonya. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah upload, udah ada mood buat ngedit video gitu kan, alhamdulillah. Nah teman-teman, oke lanjut lagi ya. Ini aku mau masak oat. Jadi oatnya ini dikasih dengan buah gitu kan. Aku pakai susu ultra. Ini aku kira-kira aja, aku nggak pakai takaran. Terus untuk oatnya sendiri aku pakai 4 sendok. Nah ini aku tambahin buah naga sama buah pisang. Jadi kalau pisang itu tuh sebenarnya untuk perasa ya, karena kan buah naganya kan nggak ada rasanya kan gitu. Nah aku kan ada buah naga gitu ya teman-teman. Jadi daripada udah bosan ya di jus gitu, dibuat apa ya, ya udahlah buat campuran oat. Ini tuh ternyata enak banget ya teman-teman. Jadi pisangnya untuk perasa, terus aku tambahin jam strawberry itu dari Tropicana, itu untuk pemanis aja ya. Nah untuk agak asin-asinnya aku pakai cheesy. Ini sebenarnya tuh olesan roti semua, tapi aku pakai buat rasa-rasa di oatnya gitu. Alhamdulillah nih oatnya udah selesai. Jadi sekarang aku mau sajikan dulu. Pancinya ini panas ya, dan kemarin tuh ada yang nge-DM di Instagram tanya tentang pancinya. Nah ini tuh sebenarnya panci dari keramik gitu ya teman-teman. Ini tuh udah dari dari tahun 80-an gitu ya. Karena ini sebenarnya aku tuh dikasih mertua. Jadi aku main ke rumah mertua gitu kan, terus aku ngeliat panci ini gitu. Jadi selama ini tuh aku tuh nggak ngeh kalau mertua aku tuh punya si panci keramik ini gitu, karena ini tuh ditaruh di lemari pajangan gitu, dan aku nggak ngeh kalau dia itu bisa di atas kompor gitu kan. Nah pas kemarin main itu tuh ternyata mertua aku pakai panci ini buat manasin masakan. Loh kok lucu banget ya gitu, kok bisa dipakai di atas kompor. Dan akhirnya mertua aku baik banget ya, langsung ngasih si panci ini ke aku gitu ya, alhamdulillah. Nah teman-teman, ini udah selesai oatnya. Jadi kira-kira seperti ini ya jadinya si oatnya ini. Jadi warnanya bisa cantik, bisa warna ngepink gitu, dan rasanya pun juga enak banget, creamy, karena tadi kan dikasih cheesy ya, dikasih keju gitu. Manisnya dari jam strawberry Tropicana. Terus pewarnanya dari buah naga, dan perasanya dari pisang. Ini tuh harum banget dan creamy, pokoknya enak banget. Kalian kalau misalkan pengen cobain aja, aku jamin enak banget ini. Oke, karena aku udah selesai sarapan, lanjut aku mau unboxing paket. Jadi ini bagian yang paling aku suka ya teman-teman, bagian unboxing, bagian Shopee haul. Tapi sebenarnya tuh aku sedihnya itu tuh ketika paket datang itu kita nggak bisa langsung ngebuka gitu kan, karena kan aku harus ngumpulin biar banyak dulu, biar terkumpul, nanti kalau udah baru dibuka bareng-bareng. Jadi tuh seru gitu loh, rasanya kayak buka kado ulang tahun. Kan seru ya kalau kita buka-bukain kado gitu. Nah ini pertama aku beli apa ya kira-kira ya, dan packagingnya itu tuh tebel banget, bubble wrapnya itu berlapis-lapis. Jadi tokonya ini aku suka banget ya, recommended juga. Ini toko barang pecah belah, dan aku beli itu jug Maito milk porcelain. Jadi ini tuh sebenarnya kayak tempat susu gitu dari keramik, cuman aku alih fungsikan sebagai tempat sutil perkayuan ya. Jadi aku taruhnya di sini nanti. Nah pas datang itu aku sebenarnya agak kecewa gitu ya, karena di bagian handle-nya itu tuh kayak retak gitu loh teman-teman, dan retaknya sampai bawah. Dan alhamdulillahnya tuh tokonya tuh amanah gitu kan, tokonya mau bertanggung jawab atas barang yang pecah di jalan gitu. Dan alhamdulillah aku dapat barang penggantinya gitu. Jadi aku punya dua gitu, yang satunya retak, yang satunya yang penggantinya itu. Nah terus selanjutnya ini aku juga masih di perkeramikan. Jadi ini aku beli piring double ear. Jadi di kedua ujungnya, di kedua sisinya itu ada kayak pegangannya gitu. Dan ini tuh kan lagi kekinian ya teman-teman, aku pilih yang warna pink. Terus selanjutnya ini juga masih sama di perkeramikan juga, piring keramik gitu, porcelain. Nah kalau yang ini aku pilih yang warna putih, yang model pegangan di ujungnya aja gitu. Ini juga lagi kekinian.
Oke, paket selanjutnya ini masih di barang pecah belah ya teman-teman. Jadi aku beli tempat puding gitu, jar yang ada tutupnya. Nah, bagi teman-teman yang ngikutin Instagram aku pasti udah tahu ya, karena ini udah aku spill di Instagram dan ini tuh harganya murah banget. Jadi ini aku buka dulu ya teman-teman. Aku beli 8 piece dan aku emang udah lama banget pengen barang ini. Jadi kalau misalkan pengen bikin puding itu tuh selama ini kan aku pakai yang dari plastik gitu kan, yang sekali pakai, yang belinya di toko plastik itu. Cuman kan kayaknya bikin sampah banget gitu ya. Dan akhirnya aku pengen banget nih aku beli jar puding ini yang dari kaca. Terus tutupnya itu dari plastik ya teman-teman. Dan ini tuh aku senang banget deh, mungil gitu kan. Ini aku beli yang 100 ml dan harganya itu cuman 3 ribuan aja, semurah itu ya teman-teman. Makanya aku langsung beli banyak, aku langsung beli 8 piece aja dan bisa dipakai berulang-ulang kali gitu ya. Oke, paket selanjutnya ini masih di pecah belah juga. Jadi ini aku beli barang dari IKEA. Jadi aku nggak datang ke sana. Ini aku beli di Shopee aja. Jadi sebenarnya tuh aku beli ini tuh kok murah ya, harganya 50.000 gitu kan, korken gitu kan, toples. Cuman pas datang itu ternyata kecil. Oh alah, pantesan ya harganya tuh harganya 50.000 dapat 3 gitu ya. Pikirku tuh yang ukuran sekitar 250 atau sekitar 450 gitu ya. Dan pas datang tuh kecil banget, tapi ya udahlah, nggak masalah ya. Ini aku juga suka kok, mungil. Nanti bisa buat tempat bumbu ya, misalkan bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, itu bisa pakai toples ini. Atau misalkan pengen bikin acar gitu, bisa masukin di tempat ini, tapi kekecilan ya. Dan untuk volumenya itu aku lupa teman-teman buat ngecek di labelnya itu ya. Jadi ini aku nggak ngerti juga nih ini berapa ukurannya si toplesnya ini. Kira-kira ada nggak sih 300 ml? Aku kurang paham ya. Oke, nah ini di bagian penutupnya itu dikasih karet gitu, jadi insya Allah kedap udara. Jadi makanan yang ada di dalam insya Allah aman gitu ya. Jadi nggak akan melempem kalau dikasih kerupuk. Tapi nggak mungkin juga kita kasih kerupuk karena ukurannya mungil banget. Kalau untuk toples yang ukuran segini itu lebih cocoknya untuk bumbu ya teman-teman ya, bumbu halus gitu atau bumbu cincang. Nah itu bisa. Terus untuk selai itu juga bisa. Terus nanti aku bakal cobain barang-barang yang hari ini aku unboxing itu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah tungguin aja videonya, kira-kira aku mau bikin apa di jar-jar yang aku beli ini. Nah ini dia barang-barang yang aku unboxing hari ini, udah aku cuci terus aku tiriskan. Terus ini aku ada kedatangan paket lagi, jadi pas unboxing itu ada paket gitu datang lagi. Dan ini aku beli beberapa produk juga, dan memang barang yang aku beli ini tuh memang yang aku butuhin gitu ya. Nah untuk yang pertama ini langsung aja aku unboxing, kira-kira aku beli apa. Nah ini aku beli tempat tisu ya teman-teman, karena aku tuh tempat tisunya cuma 2 dan yang satunya itu kan aku pilox gitu ya, sebenarnya warnanya pink, terus aku pilox jadi warna gold gitu, tapi aku hasil miloxnya tuh kayak nggak sempurna gitu, pokoknya belentang-belentong gitu loh ya, jadinya kurang estetik. Akhirnya aku pengen beli lagi dan aku jatuhkan pilihan aku di tempat tisu model radio ini gitu. Jadi ini yang menurut aku, di hati aku tuh kalau pas ngelihat model ini tuh lucu banget gitu kan. Ini sebenarnya udah banyak banget yang punya, cuman mungkin aku telat ya beli ini ya, nggak apa-apa, yang penting bagus, lucu, imut, gemoy. Dan warnanya tuh perpaduan warna pink dan putih, jadi pas lah untuk tema gitu. Dan yang aku suka itu bagian kakinya itu terbuat dari kayak kayu gitu ya. Nah itu kan bikin jadi perpaduan antara pink, white sama estetik gitu. Oke, lanjut kita unboxing paket yang kecil dulu nih. Nah ini yang aku tunggu-tunggu ya teman-teman.
teman-teman, ini tuh sendok. Jadi sendoknya itu stainless steel, sus 304 gitu. Karena kan kalau sus 304 itu tuh kan bagus ya yang premiumnya gitu. Dan ini tuh diklaim anti luntur, jadi nggak bakalan luntur. Terus dia tahan awet, dan ini tuh tebel ya teman-teman ya, terus glowing gitu loh. Aku seneng banget ya. Dan sebelumnya itu aku udah pernah beli, cuman aku belinya itu satu paket gitu, jadi cuman satu sendok sama satu garpu, dan ternyata tuh bahannya itu lebih tebel yang sebelumnya yang aku beli pas pertama itu gitu. Sedangkan sendok yang baru datang ini dia itu agak tipis gitu ya, cuman nggak terlalu jauh banget gitu bedanya, cuman sedikit banget kok, hitungannya ini masih tebel juga gitu. Nah yang ini ya, ini garpu yang punya aku sebelumnya, nanti aku compare nih. Nah ini bedanya ya, jadi yang punya aku sebelumnya itu lebih glowing dan dia itu lebih tebel gitu, cuman perbedaannya nggak begitu mencolok ya, jadi aku tetap suka, aku nggak kecewa. Dan untuk warnanya aku pilih yang gold. Untuk warnanya sendiri banyak banget variannya, nanti kalian bisa cek, ada rose gold, ada hitam, ada pelangi. Nah selanjutnya kita unboxing paket, yaitu aku beli teko dari Sugo, jadi mereknya Sugo Kettle, ini yang 3 liter. Dan aku beli ini tuh karena ngelihat review-reviewnya pun juga bagus gitu ya. Dan uniknya itu di bagian gambar butterfly-nya itu tuh kalau misalkan dipanasin di atas kompor itu dia bisa jadi berubah warna, jadi warna-warni gitu loh teman-teman. Kalau misalkan dingin dia warnanya hitam kayak gini, tapi nanti kalau udah dipanasin langsung berubah gitu, kayak amazing banget, magic gitu. Pokoknya lucu deh. Nah bagian bawah si tekonya ini dia stainless ya, jadi aman. Terus di bagian tutupnya ini juga tebel, jadi nggak yang tipis dan nggak ngelukain tangan ketika kita nyuci si tekonya. Nah ini bagian dalamnya itu juga nggak tajam loh teman-teman, jadi no tajam-tajam, no lecet-lecet gitu, aman ya kalau misalkan kita cuci gitu. Kadang kan ada ya yang harga 60-an gitu, tapi bagian dalamnya itu bisa ngelukain tangan gitu pas dicuci. Jadi teko dari Sugo ini insya Allah aman ya kita pakai ya. Dan bahannya tuh tebel banget, kokoh ya, untuk membuka bagian bibir mulut si tekonya itu pun tinggal dicetek-cetek aja gitu. Nah ini aku tunjukin bagian dalamnya tuh, jadi nggak ada tajam-tajamnya sama sekali. Nanti aku bakal tunjukin try outnya di video selanjutnya. Paket terakhir aku ini hasil dari Shopee Tanam ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, dan aku mohon maaf jika aku ada salah-salah kata dan masih banyak banget kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.